Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Suci, yang tidak mungkin makan ikan goreng. Pak Baut sebagai murtadin, memang mulut Pak Baut itu memang seperti mulut asu ya kalau orang bilang ya. Karena Anda itu berbicara tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kalau Anda kemudian berbicara mengenai perbudakan di Arab sampai hari ini itu masih ada, itu karena Pak Baut terlalu banyak makan anjing. Jadi bicaranya pun menggonggong layaknya anjing yang tidak tahu apa yang dia suarakan. Jadi begini Pak Baut, ketika Anda menuduh bahwa Hagar itu budak, ya itu artinya bahwa Pak Baut itu memang tidak waras. Karena Hagar itu adalah anak seorang raja. Dia adalah anak seorang Fir'aun, raja di Mesir. Artinya Hagar itu adalah seorang ya, yang sangat mulia. Dia putri dari seorang raja. Dia adalah putri kekaisaran atau kerajaan di Mesir. Berarti Pak Baut ini memang otaknya sudah tidak berfungsi baik. Ya, tidak ada ceritanya Mesir diperbudak oleh Israel. Tidak ada Pak Baut. Yang ada Israel diperbudak oleh Mesir. Sejak kapan Hagar itu menjadi budak? Yang ada orang Mesir yang menjadi budak. Itu yang perlu Pak Baut pahami. Ya, kalau kemudian Anda menceritakan tentang cerita berdasarkan kitab Anda, itu Anda harus tahu bahwa kitab Anda itu hanya terjemah dan berasal dari orang-orang yang benci terhadap non-Yahudi. Maka ketika mereka mendapatkan cerita tentang Hagar, anak seorang raja yang pernah memperbudak mereka, cerita itu pun dibolak-balik. Itu yang perlu Anda pahami. Dinasti Fir'aun, penguasa Mesir kuno, ya, itu adalah kerajaan yang sangat luar biasa yang pernah berkuasa, yang menguasai Israel sampai mereka dibebaskan oleh Nabi Musa dari perbudakan. Jadi Pak Baut ini kalau kurang ilmu jangan asal ngomong Pak Baut. Ya, Anda itu tidak punya ilmu. Makanya saya katakan kepada Pak Baut, belajar dulu. Jangan cuma asal murtad lalu menyerang Islam tanpa ilmu, membabi buta. Anda mengatakan bahwa Ismail bukan keturunannya. Tapi kitab yang Anda tenteng mengatakan Ismail itu adalah anaknya. Kejadian 25 nomor 7 sampai 9, Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makfela. Itu disebut sebagai anaknya, Ismail disebut sebagai anaknya. Nah, sekarang apa hubungannya Pak Baut yang pemakan anjing ini dengan Abraham? Apa hubungannya dengan bapak? Kalau Islam itu jelas hubungannya berasal dari anaknya, yaitu Ismail. Nah, kalau Kristen itu asalnya dari mana Pak Baut? Apa hubungannya dengan Pak Baut? Abraham mengampiri Siti Hajar tanpa pernikahan. Karena apa? Ya memang di zaman itu budak itu tidak perlu dinikahi gitu loh. Budak itu dalam kuasa tuannya, kuasa majikannya. Makanya kalau dihamilin juga ya nggak masalah tanpa dinikahi gitu loh. Apakah itu berzina? Pada zaman itu tidak ada kata zina di situ. Karena seorang hamba boleh tuannya berkuasa. Makanya namanya hamba itu tuannya itu berkuasa atas hidupnya, bahkan atas nyawanya. Tuannya itu berkuasa. Kamu tahu? Jadi tidak perlu dinikahin seorang hamba itu. Karena dia di dalam kekuasaan majikannya, di dalam kekuasaan tuannya. Kamu tahu nggak, tuannya itu nyawanya itu sendiri pun karena dia sudah dibeli, sudah dibayar menjadi budak. Jadi dia tidak berhak atas nyawanya sendiri pun sekalipun. Nggak perlu dinikahin. Apakah kalau nggak dinikah itu dia Abraham berzina? Jelas di situ belum ada kata zina di situ. Kalau memang berzina itu
dalam apa ya, kecuali dia merebut istri orang atau apa, berzina. Karena hukum Taurat kan ada hukum Taurat di zaman Abraham, sudah ada Musa belum ya? Kan belum ada hukum apa tuh, jangan berzina, jangan membunuh, kan belum ada hukum-hukum itu kayaknya ya. Tetapi di zaman Abraham itu berlaku seorang budak dia boleh diperlakukan oleh majikannya sesuka hati majikannya lah. Makanya dia dihamili, dia beranak, dia dibuang, dia diusir keluar, ya nggak masalah, terserah majikannya. Kalau majikannya nggak berkenan, ya diusir. Ya buktinya diusir kan, diusir karena dia memang statusnya hamba, makanya dia tidak mempunyai wewenang atau kuasa seperti Sarah. Sarah itu istri sah. Makanya Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham melalui istrinya yang sah itu, gitu loh. Karena melalui itulah Abraham berjanji bahwa keturunan Abraham yang disebut keturunan Abraham adalah dari istrinya Sarah itu. Karena Tuhan merencanakan dengan istrinya yang sah itu, bukan dengan babunya. Sarah itu babunya. Walaupun tidak ada istilah zina di situ, tetapi itu pada zaman itu orang boleh menggauli babunya. Makanya di sekarang di Arab itu kamu lihat di Timur Tengah itu orang Indonesia banyak itu menjadi TKW di sana. Nah, dia dihamili apa perlu dinikahin nggak perlu dinikahin karena begitulah hukum orang itu. Jadi banyak nggak orang Indonesia yang hamil melahirkan pulang ke Indonesia di Arab sana? Banyak. Karena Arab itu sebenarnya masih hukum jahiliyah. Jadi omong kosong kalau Muhammad itu membawa membawa terang atau menyempurnakan. Anda lihat di Arab kayak mau, bahkan orang Arab di Indonesia itu loh, perempuan Indonesia dikontrak untuk memuaskan seksnya. Itulah budaya orang Arab itu. Tetapi Abraham pada zaman itu memang babu tidak perlu dinikahi. Makanya tidak ada keharusan untuk menikahi Siti Hajar. Dia kabur karena lihat Ustadz VN, makanya kabur. Kalau sama perempuan dia debat, nggak mau kalah dia. Pak Baut mengatakan bahwa Hagar itu adalah anak budak, dan sebagai budak itu tidak perlu dinikahi. Makanya Hagar langsung aja dijadikan istri tanpa dinikahi menurut Anda kan? Langsung dihampiri menurut Anda. Oke, itu menurut buku yang Anda pegang sekarang. Buku yang sakit hati, yang empunya sakit hati terhadap mantan majikannya. Siapa mantan majikannya? Ya Hagar. Hagar itu orang Mesir. Dia adalah anak dari kerajaan Mesir. Dia anak dari Raja Mesir. Berarti Hagar itu adalah mantan majikan dari orang Israel. Itu yang benar Pak Baut. Nah sekarang saya ingin tahu, tunjukkan di dalam kitab yang Anda rampok dari Bani Israel, ada prosesi pernikahan sah antara Abraham dengan Sarah. Tunjukkan kepada saya. Pernah tidak Abraham menikah sah dengan Sarah? Silakan. Kok Anda ketawa? Siti Hajar itu memang pembantunya Hagar kok. Hamba sahayanya Hagar kok. Sarah kok. Anda lihat sejarahnya bagaimana Abraham menghampiri Siti Hajar itu, pembantunya itu. Kan Sarah yang menyuruh Abraham menghampiri Siti Hajar itu loh. Kok Anda ketawa? Apa Anda tidak tahu ya? Memang Ismail itu adalah anak babunya, anak dari babu. Karena Siti Hajar itu adalah babunya yang bekerja di rumah tangga Abraham. Dan Sarah menyuruh Abraham menghampiri Hagar itu supaya menurunkan keturunan bagi Sarah. Tetapi karena Hagar ini berlagu, dia merasa
merasa, wah nyonya saya mandul, nggak punya keturunan, gua bisa hamil dari Tuan Abraham. Dia ngejek-ngejek. Akhirnya Sarah nyuruh usir. Kenapa? Coba Anda pikir, kenapa Sarah diusir dari rumah Abraham? Coba. Padahal kan kalau Anda katakan, oh Siti Hajar itu kan suami istrinya. Kalau memang istri sepadan dengan Sarah, berarti apa hak Sarah mengusir-ngusir istri Abraham? Ya boleh dong serumah, karena kan setara dengan Sarah. Karena nggak setara, dia babu itu di zaman dulu, babu itu boleh diperlakukan sesuka hati majikannya. Bahkan sampai sekarang Anda lihat di Arab, di Timur Tengah itu banyak orang-orang TKI Indonesia jadi babu di sana, pulang-pulang apa? Bawa anak. Astagfirullah, sesat betul ajaran Kristen. Anda tidak mengerti sejarah. Anda tidak mengerti situasi. Memangnya pada zaman itu sudah ada ajaran Kristen. Di zaman Musa saja, di zaman Abraham saja belum ada hukum Taurat. Woi, bangun. Itu di zaman Abraham kan baru dipanggil keluar dari zaman di mana keluarganya penyembah, tidak mengenal Tuhan. Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya ke suatu negeri. Itu kan belum ada hukum-hukum yang Tuhan tetapkan gitu loh. Kok Anda katakan di Kristen zaman dulu gitu loh? Gimana cara berpikir Anda ini? Ini kan peristiwa perjalanan hidup anak manusia bersama Tuhan gitu loh. Kan kesininya kan berkembang. Ada hukum Taurat akhirnya kan. Tidak boleh mengingini, tidak boleh bercerai, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah ilah asing. Kan dibuat hukumnya. Kamu mengatakan astagfirullah. Ternyata Kristen itu mengajarkan begitu rendahnya babu, begitu rendahnya wanita. Itu di zaman dahulu belum ada hukum loh. Ini kan bercerita di zaman Abraham ini. Belum ada siapa? Belum ada Musa kan? Belum ada hukum Taurat ini kan? Dengan observasi itu sekarang mari kita lihat. Tetapi sekarang apa? Di zaman Yesus sudah ada orang tidak boleh bercerai, orang tidak boleh poligami. Itu di zaman Yesus. Arab negeri Mekah ada orang mengaku-ngaku dapat wahyu dalam gua. Wanita diperlakukan seperti binatang. Hanya anjing, kambing ya, yang satu jantan banyak betina. Dan itu diajarkan dalam agama Islam sudah seperti binatang. Wanita itu udah seperti pemuas nafsu saja. Kalau laki-laki itu bernafsu, mencintai, menyukai 1, 2, 3, 4 wanita boleh. Syaratnya gampang, asalkan bisa berlaku adil. Misalnya pusakanya itu loh, pusakanya itu dibagi rata gitu loh. Satu malam masuk ke lubang ini, malamnya lain ke lubang berikutnya. Bayangkan aja, udah seperti binatang, udah seperti anjing, sudah seperti kambing. Satu jantan banyak betina. Itu yang Anda katakan, Islam memuliakan wanita, Islam memuliakan membawa terang, Muhammad membawa menyempurnakan. Apa yang disempurnakannya? Dari zaman dulu saja Tuhan tidak mengajarkan orang poligami. Poligami itu kan atas kemauan. Kayak Abraham poligami, apakah perintah dari Tuhan? Tidak kan? Tetapi kenapa Arab negeri Mekah ini mengajarkan poligami? Udah kayak binatang. Wanita itu udah seperti sawah dan ladang aja dipekerjakan untuk bercocok tanam katanya, untuk memuaskan nafsunya. Kalau dia rasa punya duit, rasa mampu, berlaku adil, udah kawin itu banyak wanita itu. Udah seperti kebo aja, udah seperti sapi aja. Anda katakan Islam itu Kristen merendahkan seperti tidak menghargai, banyak Anda katakan ajarannya sangat jelek macam-macam. Memangnya sudah ada ajaran Kristen pada masa itu? Orang ajaran hukum Taurat aja belum ada pada saat itu. Coba tunjukkan di ajaran Yesus tidak boleh poligami. Pak Baut, ya pelahap anjing, tolong tunjukkan kepada saya, Pak Baut. Ajaran Yesus tidak boleh poligami. Saya tunggu, silakan. Baut, tunjukkan kepada saya ajaran Yesus larangan poligami. 1. Kedua, terkait dengan tuduhanmu tadi terhadap Hagar, kamu harus tahu, Hagar itu adalah anak raja.
Sarah anak siapa? Di mana Sarah orang tuanya jadi raja? Gak ada. Orang tuanya Sarah itu justru adalah yang diperbudak nantinya oleh Mesir, yang kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya mana kemudian ajaran Yesus larangan poligami. Ada nggak? Jadi kalau ngomong itu Pak Baut pakai otak, jangan hanya pakai lemak babi. Silakan. Oh, orang itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus dia tetap mencuri. Dia tetap berbuat dosa. Dia tetap merokok. Terus apa lagi? Apakah penebusan Yesus hilang untuk orang ini? Ya, tentu tidak. Karena ada ayat lain yang berbicara. Sebab setiap orang, setiap perbuatan nanti akan diuji dalam pengujian. Apakah dia membangun imannya di atas jerami, atau di atas batu, atau di atas emas murni? Kalau imannya dibangun atas dasar api jerami, misalnya perbuatan yang nggak baik, taruhlah perbuatan-perbuatannya yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi perbuatan sendiri ya dia pahalanya, perbuatannya itu akan angus. Dia seperti orang yang keluar dari api. Karena perbuatannya semuanya buruk. Seperti jerami kan terbakar dalam pengujian api. Tetapi dia sendiri selamat nggak? Kita menyatakan dia selamat. Tetapi dia seperti orang yang keluar dari api pengujian. Tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalaupun dia masuk surga, dia jadi penghuni surga gembel gitu. Tidak mempunyai kehormatan, tidak mempunyai kemuliaan. Karena perbuatannya itu tidak menyertai dia. Karena selamat itu bukan hasil perbuatan, tetapi hasil karunia Tuhan. Jadi kalau dia mengakui dia selamat, dia ditebus oleh Tuhan, dia selamat. Tetapi dia masuk surga dengan tanpa amal pahala, tanpa upah, tanpa mahkota, tanpa kemuliaan, karena dia hidup dalam dosa. Nah, sekarang Anda bela-belain Israel yang menghujat mati-matian Tuhan Anda. Israel membuat sebuah kitab, ya. Kemudian di dalam kitabnya itu dituliskan Yesus kelak akan direbus di atas tinja mendidih di neraka. Sekarang Anda sanjung-sanjung. Saya ingin tahu Pak Baut, apa sih hubungannya Pak Baut dengan 12 suku Israel? Ada nggak hubungannya? Agak ajaran kah? Atau darah kah? Atau apa hubungannya antara Pak Baut dengan 12 suku Israel atau dengan Kristen? Jawab. Ya jelas, Arab itu mendunia sifat keledai liarnya, ya. Kalau Anda katakan Israel itu cuma 12 suku, tetapi walaupun Israel 12 suku dihadang oleh seluruh persekutuan negeri Arab. Jadi Arab itu berkumpul untuk menyerang Israel. Tetapi Arab tidak mampu, karena Arab itu otaknya dungu, karena dia pikirnya selangkangan terus. Makanya nggak bisa menghadapi orang Israel, walaupun hanya sedikit. Coba tunjukkan kepada saya, Pak Baut, dengan cara apa Yesus menyelamatkan manusia? Jawab. Entah si penyesat, penipu ulung ini ya, Tuhan akan mendatangkan kesesatan kepada Anda. Karena ada ayat sebelum 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu ada ayat 10-nya. Ayat 9-10 berbunyi apa? Sebab mereka menolak kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Yesus adalah kebenaran yang dapat menyelamatkan manusia. Tetapi kalau Anda menolak kebenaran dan Anda mencintai penipu dan iblis ini, ya Tuhanlah yang akan mendatangkan kesesatan kepada Anda, karena Anda tidak mau datang kepada kebenaran. Terang itu sudah ada, tapi Anda maunya hidup dalam kegelapan. Makanya Tuhan mendatangkan kesesatan kepada Anda. Hati-hati Anda, kalau Tuhan mendatangkan kesesatan kepada Anda, waduh, itu sangat mengerikan hidup Anda nanti. Jawab aja dulu, Baut. Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa, Baut? Kok Anda katakan omong doang?
Hah? Penggunaan itu harus konsisten. Jelas tadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu pemberian Allah. Itu bukan perbuatan. Jadi selamat itu adalah pemberian Allah. Kalau dia menerima pemberian, dia selamat, dia percaya Yesus itu telah menggantikan hukumannya dia. Dan dia diselamatkan. Dia percaya akan karya Tuhan. Dia selamat nggak? Selamat. Terus Anda mengatakan, tetapi dia tetap berdosa, membunuh, berzina. Apakah keselamatannya hilang? Kan saya bilang tidak. Itu kan perbuatan. Dosa perbuatan nggak? Berbuat baik perbuatan nggak? Itu semuanya perbuatan. Bukan karena itu dia selamat. Tetapi kalau dia selamat di dalam Tuhan, perbuatan baiknya dihitung sebagai upah. Bukan karena dia berbuat baik dia selamat, tetapi karena dia percaya Yesus. Tetapi kalau dia tidak berbuat baik, nah, dia tetap selamat, tetapi perbuatan baiknya tidak ada, dan dia masuk surga tanpa mahkota kemuliaan, karena dia perbuatannya semuanya tidak ada yang bisa diberi upah gitu loh. Keselamatan tidak hilang. Oke, Pak Baut menuduh Allah itu penipu. Nggak apa-apa, ya nggak masalah. Karena Pak Baut kan orang kafir. Nggak masalah Anda menuduh seperti itu. Nah sekarang, siapa yang menyuruh Pak Baut menyembah Yesus? Jawab ini, silakan. Nah, sekarang kan saya sudah kenal Dan itu dengan setan yang ngaku-ngaku Tuhan ini loh. Jadi jelas ya. Jadi siapa yang iblis itu ya, yaitu penipu ulung itu. kemudian kamu gunakan satu Dia ngaku-ngaku maha kuasa, tetapi apa yang dilakukannya? Menipu. Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya apa? Allahu khairul makirin. Dia penipu terbaik. Siapa yang menandingi tipu ala SPT? Tidak bisa, makanya banyak seluruh bangsa-bangsa yang dia tipu, bukan satu bangsa. Jawab aja dulu Baut. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah manusia bernama Yesus? Jawab dong. Berbeda lah. Kalau Anda mencintai dusta lebih dari kebenaran, Tuhan akan mendatangkan kesesatan kepada Anda. Karena Anda tidak mencintai kebenaran loh. Kalau Anda tidak mencintai kebenaran, kalau Anda mencintai dusta lebih dari kebenaran, ya Tuhan akan mendatangkan kesesatan itu. Tetapi apakah Allah SWT itu mencintai kebenaran? Tidak. Allah SWT itu mendatang. Tetapi Allah SWT itu menyesatkan siapa yang dia ingin sesatkan, gitu loh. Allah SWT itu menginginkan memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi Anda lihat motivasi setan yang ngaku-ngaku Tuhan ini beda. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan satu manusia pun binasa. Tidak menginginkan satu manusia pun masuk neraka. Sedangkan iblis yang ngaku-ngaku maha kuasa ini ingin memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Motivasinya berbeda. Sedangkan Allah SWT itu membuat penyesat, mengirim setan-setan untuk menghasut manusia berbuat maksiat. Dan dia pelihara jin-jin, dia pelihara setan-setan. Dia buat penjahat-penjahat besar dan penipu-penipu. Jadi dia menipu manusia, dia sesatkan manusia, dia sesatkan siapa yang dia ingin sesatkan. Bukan karena manusia itu mencintai kejahatan, mencintai dusta, mencintai bukan karena manusia itu berbuat jahat. Tuhan Allah SWT ini menyesatkan manusia. Allah SWT itu ingin menyesatkan siapa yang dia mau ingin sesatkan. Sedangkan Tuhan yang benar ini ya, Tuhan yang benar. Anda diberi Injil, Anda diberi terang supaya Anda hidup dalam terang itu. Tapi kalau Anda tidak mau hidup dalam terang itu, Anda suka kegelapan, ya bagaimana? Apakah Tuhan harus memaksa Anda? Tuhan tidak memaksa orang. Kalau Tuhan menjadikan manusia itu seperti robot, ya bisa saja kan di on off. Kalau begitu ya Adam begitu mau mengambil buah itu, dikasih di off in gitu loh, nggak jadi diambil, dia kaku gitu. Ya nggak begitu. Tuhan memberi pilihan kepada manusia. Kalau kamu hidup dalam terang Tuhan, ya kamu diselamatkan. Kalau kamu menerima Injil, kekuatan Allah dapat menyelamatkan kamu. Tetapi kalau kamu mencintai dusta lebih dari kebenaran, ya Tuhan mendatangkan kesesatan kepada kamu. Karena kamu tidak mau datang kepada terang Tuhan, gitu loh. Ada Bang Jul Upil ini menanggap. Terima kasih Bang Jul menanggapi PN saya.
Bang Jo mengatakan bahwa Hagar itu adalah mantan majikan. Karena Anda mengatakan Hagar itu adalah orang Mesir. Entah benar atau tidak, itulah pendapat Anda, asumsi Anda. Jadi Kemudian dia juga gunakan di dalam Quran. Bang Jo mengatakan jelas Sarah mengatakan, Abraham, ampirilah hamba saya itu. Anda mengerti kata hamba saya? Itu artinya Agar itu pembantunya Sarah. Mau dia orang Mesir, mau orang Arab, maupun dia orang Moab. Tetapi dia di rumah Abraham statusnya adalah babu. Ya. Apakah seperti asumsi Bang Jo mengatakan karena Sarah mengusir Agar karena sakit hati. Ya ampun. Ya oke lah, ini kan Bang Jo kan selalu berasumsi. Bang Jo katakan bahwa itu karena sakit hati. Jelas di situ Agar diusir oleh Sarah karena Sarah ini merendahkan nyonyanya, makanya dia diusir. Ya. Kalau memang posisi Hagar itu kuat, tentu kalau memang Hagar itu setara kedudukannya sama-sama istri yang sah, tentu dia akan dipertahankan oleh Abraham. Bahkan Tuhan ikut intervensi kepada Abraham waktu Sarah mengusir Agar. Apa kata Tuhan? Kan Abraham nggak senang gitu loh. Bahkan Abraham mengajukan Ismail, Tuhan sekiranya Ismail berkenan padamu. Tidak, kata Tuhan. Tetap yang akan menjadi ahli warismu adalah yang dari istrimu nanti, yaitu dari Sarah. Tetapi dengarkanlah apa yang dikatakan Sarah itu. Lakukanlah seperti apa yang diminta Sarah itu. Makanya Abraham tidak berkutik. Akhirnya diusirlah itu budaknya itu. Terus Bang Jo mengatakan, mana buktinya? Ada nggak buktinya? Tunjukkan ke saya, kata Bang Jo, bahwa Abraham itu menikah, ada resesi pernikahannya, ada undang-undang orang gitu kayak sekarang gitu ya Bang Jo ya. Ya nggak seperti itulah dulunya. Tetapi siapa itu Sarah? Sarah itu masih saudara kok dengan Abraham, saudara dari ibunya atau anak dari bapaknya atau anak dari ibunya. Jadi masih saudara itu. Abraham itu dengan Sarah itu masih saudara dari ibunya atau saudara dari bapaknya. Tapi nanti kita cari bisa. Tapi masih saudara. Jadi jelas posisi Sarah bukanlah babu, tetapi masih satu keluarga dengan Abraham. Jadi jelas Hagar diusir bukan karena dia mantan majikan. Saya nggak tahu apakah dia mantan majikan atau tidak. Tetapi pastinya kedudukan Hagar itu adalah sebagai babu di sana. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa dia memang akan memberkati karena Abraham meminta kepada Tuhan, Tuhan sekiranya Ismail berkenan kepadamu. Tapi Tuhan menolak, tidak. Tetapi anakmu itu, Ismail itu nanti akan kubuat juga menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat banyak keturunannya, akan menjadikan raja-raja besar melalui Ismail itu. Tetapi lakunya seperti keledai liar, itu loh ya. Jadi itu sudah dinubuatkan. Abang Jo lihat anak cucu keturunan Ismail itu semua lakunya keledai liar. Bahkan di Indonesia ada yang mengaku keturunan Nabi, keturunan cucu Nabi, yaitu siapa tuh? Habib Bahar. Saya pernah lihat videonya bagaimana orang Indonesia, santri-santri Indonesia, muslim Indonesia mencium kaki Habib Bahar yang bau itu. Bagaimana orang Indonesia direndahkan oleh orang Arab kurang ajar itu. Tetapi itulah
orang Muslim asalkan Arab, wah itu keturunan Nabi, itu udah pasti bermoral baik. Inilah yang tidak disadari oleh orang Muslim Indonesia. Baut. Kau tidak usah panggil saya Bang Zul. Gak usah. Kamu jangan munafik. Kamu sudah menyebut Allah itu sebagai penipu dan seterusnya. Kotori aja terus mulutmu. Kamu gak usah sopan seperti manusia. Ya bicaralah seperti layaknya hewan. Tidak usah kau berbaik-baik panggil abang saya. Saya tidak butuh panggilan abang dari seekor binatang seperti kamu, Baut. Bicaralah sesuka hati kau. Ya, puaskan kebencianmu terhadap Islam, terhadap Allah yang telah menciptakan kamu. Sekarang kamu mengatakan bahwa Hagar itu budak. Dan yang kau katakan sejarah adalah terjemah dari sebuah buku yang memang buku itu penulisnya, pengarangnya benci terhadap Mesir, benci terhadap non-Israel, apalagi yang pernah memperbudak mereka. Kamu tahu tidak? Buku Septuaginta yang kau jadikan sekarang perjanjian lama itu dituliskan di abad ketiga sebelum Masehi, jauh setelah Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan orang tua Hagar. Maka tidak mungkin kemudian korban yang mengatasnamakan mereka budak, orang-orang yang nyata adalah budak dari kerajaan Mesir, tidak mungkin kemudian membuat sebuah buku memuliakan orang yang pernah memperbudak dia. Gak mungkin. Maka wajar kemudian kalau yang kau katakan sejarah memutarbalikkan Hagar di situ disebut sebagai apa? Sebagai apa kau bilang tadi? Sebagai budak dan seterusnya. Wajar. Tidak mungkin Hagar ditulis di sebuah buku karangan sebagai anak raja. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Hagar ini orang tuanya yang pernah memperbudak mereka. Itu yang perlu kau sadari, Baut. Kau jilat-jilat itu buku Septuaginta. Kau lupa buku Septuaginta pengarangnya menceritakan apa tentang Tuhanmu Yesus. Kamu sekarang jilat pantatnya pengarang Septuaginta itu. Tapi nggak apa-apa, Baut. Coba kau tunjukkan kepada saya, Baut, prosesi nikah resminya Abraham dengan Sarah. Saya ingin tahu. Di mana di dalam buku karangan kamu itu tertulis Abraham nikah resmi dengan Sarah? Saya ingin lihat. Tunjukkan. Ini Jul Upil, dengar ya, Jul Upil. Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa? Itu kan yang Bang Jul Upil tanya. Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya. Dia menggantikan hukuman manusia itu. Seharusnya manusia itu yang terhukum dan Yesus mau menggantikan itu. Dengan cara itulah Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan cara itulah Yesus menyelamatkan manusia. Nah, sekarang coba kita lihat siapa yang ditipu oleh iblis. Kamu atau saya? Tuhanmu yang iblis atau saya yang iblis? Tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang mengatakan bahwa dia menyelamatkan manusia dengan cara bunuh diri atau mati di tiang salib. Tunjukkan, silakan. Saya menuduh atau fakta, Bang Jo. Allah itu sendiri bergelar Allahu Khairul Makirin. Bahkan dia mengaku menyerupakan Isa Al-Masih dengan orang lain. Itu penipuan nggak? Ada nggak orang yang tertipu di situ? Penipu nggak ala SWT itu? Kok saya menuduh, kata Bang Jul? Itu memang sifat ala SWT. Bang Jul lihat, dia mengaku Tuhan, tetapi dia berwatak setan. Karena hanya setan yang suka nipu-nipu, Bang Jul. Nah, jadi jelas ya, bukan saya menuduh. Terus Bang Jul mengatakan, coba katakan kepada saya, coba siapa yang menyuruh saya menyembah Tuhan Yesus? Pernah nggak Tuhan Yesus melarang orang untuk menyembah dia? Bahkan muridnya Thomas waktu datang kepada Yesus, kan Thomas tidak percaya tadinya. Sebelum saya menyucukkan lambung saya kepadanya, saya tidak akan percaya kepada Yesus itu. Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus datang kepada Thomas. Sekarang cucukkanlah tanganmu ke lambung saya. Tetapi apa kata Thomas? Apa yang dikatakan Thomas kepada Yesus? Ya Tuhanku dan Allahku. Dan Thomas sujud menyembah. Apakah Yesus melarang? Tidak.
Yesus malah mengkonfirmasi, kamu melihat aku, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, walaupun saya tidak melihat Yesus, tetapi saya percaya Yesus itu maha kuasa. Bahkan dia lebih hebat dari Allah SWT. Makanya saya sembah Yesus, saya tinggalkan Allah SWT. Karena saya percaya dia maha kuasa. Dan dia membuktikan Injil itu kekuatan Allah. Dan segala jawaban saya dijawab oleh Alkitab. Karena Alkitab itu adalah hikmat Tuhan yang dapat mengerti, kita dapat mengerti Tuhan. Jadi kalau kita ingin mencari Tuhan, dan Tuhan bisa menemukan kita hanya melalui Alkitab. Oke, silakan aja Anda menuduh sesuai dengan pemahaman yang Anda tahu. Silakan. Itu sah-sah saja karena Anda kafir, wajar. Kalau saya berbicara tentang kitabmu, fakta bukan tuduhan. Fakta bukan tuduhan. Nah sekarang siapa yang kemudian menipu kamu sampai kau mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Siapa yang menipu kamu sampai kau menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Yesus atau ada roh di dalam tubuhmu yang kemudian mengajak kamu menyembah kepada manusia bernama Yesus? Jawab. Sekali lagi saya tanya Bang Zulkifli, kenapa kalian Quran tuduh bahwa Allah itu penyesat? Quran 358 dan Quran 14 ayat 4. Coba kau bacakan ayatnya seperti apa dalilnya, ya. Jangan kau seperti seekor murtadin si baut itu. Silakan tunjukkan ayatnya, bacakan supaya saya bisa jelaskan samamu. Silakan. Di dalam Al-Quran 14 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun, ya, selain bahasa yang diutus. Dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ya. Kenapa Allah harus menjadi penyesat? Apakah Allah itu berpropaganda peran ganda? Dia adalah penyesat dan dia adalah Tuhan? Coba jawab Pak Zulkifli. Membahas tentang Al-Quran tidak bisa seperti itu. Coba kau bacakan ayatnya, biar saya terangkan kepadamu. Kau jangan seperti seekor murtadin, si baut Umar itu, jangan. Silakan, bacakan ayatnya, biar saya jelaskan. Quran 14 ayat 4. Di situ dikatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun selain bahasa kaum, ya. Dan Allah kami menyesatkan siapa yang kami kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Kenapa di Al-Quranmu tertulis bahwa Allah menyesatkan? Ya, bukankah Al-Quran memfitnah Allah? Coba jelaskan. Atau memang Allahmu penyesat? Bacakan ayatnya, Tuyul. Kamu lagi membahas Quran. Harus baca ayatnya kalau bahas Quran. Tak boleh hanya disebut seperti itu. Apa kau pikir gosopelan? Saya sudah baca ayatnya, Genruwo, ya. Di situ dijelaskan bahwa kata Quranmu di Quran 14 ayat 4, kami menyesatkan siapa yang kami kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki, ya. Jadi apakah Allahmu itu menyesatkan atau memang hanya dituduh Quran? Coba jelaskan, jangan mengelak, oke? Bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun, artinya di situ bahwa Muhammad bukan rasul di dalam Al-Quran. Allah hanya mengutus bahasa melalui Jibril, lalu disampaikan kepada warga Arab, salah satunya Muhammad. Kapan kamu bacakan? Coba bacakan, saya pingin dengar. Kamu jangan kayak di gereja. Kamu lagi berdebat dengan orang yang paham Al-Quran. Karena itulah kemudian kau bacakan ayatnya, biar saya dengarkan, kemudian saya jelaskan samamu titik persoalan yang kamu tidak pahami. Silakan. Jadi Bang Jul nggak mau saya panggil Bang Jul ini. Ya udah, saya panggil aja kamu tuh setan, ya, karena kamu tuh setan, ya, karena kamu menyembah setan. Ya kan? Ya Jul kan? Kamu kan anak setan. Karena kamu nggak mau saya panggil Bang Jul. Jadi begini anak setan, kamu penyembah penipu ulung. Kamu mengatakan ini sejarah tidak mungkin. Yang namanya
sejarah apa namanya ini buku, kamu hanya berpikir seperti asumsi kamu sendiri. Alkitab itu jelas bukan sekedar buku sejarah anak setan. Jelas Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berisi sejarah juga di dalamnya. Bagaimana sejarah perjalanan anak manusia bersama Tuhan di dalam Alkitab itu. Tetapi kamu, karena kamu anak setan, kamu ingin peleset-pelesetkan seolah buku itu hanya sejarah. Mana mungkin orang yang menulisnya mengatakan orang Mesir itu anak raja, menyanjung orang Mesir. Ini bukan sekedar sejarah, buku sejarah. Karena kamu anak setan, karena kamu nggak mau saya panggil Bang Jul, ya udah saya panggil anak setan. Ini bukan sekedar tentang sejarah anak setan. Ini bicara tentang firman Tuhan, tentang bagaimana sejarahnya Abraham itu dan keturunannya disertai Tuhan, dan ada juga yang tidak menyangkal, tidak taat, dan itu terjadi dalam sejarah. Dan salah satunya Abraham, padahal Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham bahwa nanti melalui istrinya ini dia akan menurunkan keturunan yang sangat besar. Kalau kan Tuhan mengatakan, kalau Tuhan membawa Abraham ke melihat langit. Jikalau kamu bisa menghitung bintang, dan seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Jikalau kamu bisa menghitung pasir di pantai, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Nah, tetapi apa? Karena ketidaksabaran dari Abraham, Abraham sabar sih sebenarnya, karena dia terkenal sabar. Tetapi ketidaksabaran istrinya Abraham, dan istrinya Abraham ini membawa menyuruh menghampiri hamba sahayanya, yaitu Hagar. Itu jelas hamba sahayanya gitu loh, pembantunya. Makanya berhak diusir. Terus Bang Jul, saya mau panggil Bang Jul lagi, karena Bang Jul nggak mau saya dipanggil Bang Jul. Ini bukan karena saya benci sama Bang Jul, tetapi karena Bang Jul memanggil saya Baut, supaya kita saling memberi, saling berbagi. Nah, ya bolehlah saya panggil saya kamu kan menyembah setan, karena kamu menyembah penipu ulung. Ya boleh dong saya panggil kamu anak setan, karena saya anak Tuhan gitu loh, Bang Jul. Karena saya iman di dalam Yesus, saya menjadi anak Allah. Karena kemajuan kan diperbudak oleh setan untuk menyembah dia paling nggak 5 waktu dalam sehari. Tidak akan kujadikan jin dan manusia, kecuali hanya untuk menyembah-nyembah aku. Nah, kamu sembahlah bapakmu itu, setan yang ingin memperbudak kamu gitu loh, Jul. Jadi mana prosesi pernikahannya? Memangnya di zaman itu harus ada orang kondangan seperti sekarang. Pergilah ke zaman masa itu. Ini sejarah perjalanan manusia. Pada zaman itu tidak ada kondangan. Kalaupun ada, tidak ditulis kan. Kalau ditulis semuanya Abraham mengundang, kan dia Sarah itu kan masih saudara itu. Masih saudaranya Abraham itu. Kalau sekarang kan orang nggak boleh menikah dengan saudaranya. Kalau dulu ya boleh. Nah, jadi dia perlu nggak dia mengumpulkan saudara-saudaranya nggak dia? Kalau saya imajinasikan ya mengumpulkan. Tetapi ditulis semua nggak? Kalau ditulis semuanya, Ibrahim kencing, Ibrahim malam itu atau sore dia mengundang saudaranya, saudaranya tuh jalan kaki, dia pakai sendal atau tidak, itu dia pakai baju apa, kalau semuanya ditulis begitu, waduh kacau, tebal seperti apa bukunya. Nah, lebih baik begitu, supaya kelihatan aslimu. Jadi kamu gak usah munafik, panggil saya bang, sok sopan. Seekor binatang kayak kamu itu tidak perlu kemanusiaan, Anda perlu menempatkan diri seperti manusia. Binatang ya binatang aja, Baut. Ya, sebagai murtadin kau kan binatang. Kau menghujat Allah. Manusia tidak mungkin menghujat Allah sehujat itu. Makanya saya katakan kau itu binatang, tidak pantas kau panggil saya bang. Nggak usah Baut. Nggak perlu, saya tidak perlu penghargaan dari seekor binatang kayak kamu. Mohon maaf saya harus katakan itu. Jadi perlihatkan aja sisimu yang asli. Nggak usah kau sopan-sopan. Saya juga tidak butuh sopan dari seekor hewan kayak kamu, ya. Jadi begini Baut. Kalau kau katakan bahwa Septuaginta itu adalah firman Tuhan, berarti apa yang diceritakan di dalamnya itu adalah sebuah cerita yang tidak akan mungkin kemudian bertentangan dari satu ayat dan ayat yang lain. Sementara kitabmu menerangkan berbagai macam pertentangan di dalamnya. Firman Tuhan tidak akan mungkin menceritakan sesuatu yang sangat porno di dalamnya.
Firman Tuhan tidak akan mungkin menghujat para nabi di dalamnya. Sementara buku yang kau anggap kitab, di dalamnya itu penuh hinaan terhadap para nabi. Jadi, ya kamu harus belajar lah. Meskipun kau itu pernah menjadi manusia, minimal masih ada rasa untuk belajar. Nah, sekarang saya tanya samamu. Supaya kamu itu bisa kembali seperti manusia, Baut. Tunjukkan sejarahnya di dalam buku yang kau anggap firman Tuhan. Abraham menikah secara sah dengan Sarah. Silakan. Karena Anda saya kafir kata Anda. Silakan saja menuduh. Menuduh atau membuktikan. Jul. Saya menuduh Allah itu penipu atau membuktikan. Allah itu mengaku nggak dia menyerupakan Isa Al-Masih dengan orang lain? Itu menipu nggak? Menipu, Jul. Kalau dia memang Tuhan, tidak perlu melakukan itu. Tipu-tipu itu adalah perbuatan setan. Kalau dia ingin menyamakan Isa Al-Masih, dia cukup. Diangkat Isa Al-Masih bisa nggak? Bisa, katanya diangkat ke sisinya. Ngapain juga harus punya tipu-tipu? Karena setan ini ingin membuat tipu daya. Katanya Yesus tidak disalib. Padahal sudah banyak bukti. Murid-murid Yesus melihat Yesus bangkit. Yesus datang kepada murid-muridnya. Bagaimana setan ini bisa memperdaya manusia seperti Anda? Anda katakan, oh Yesus yang matiku diserupakan. Terus Anda percaya. Padahal Yesus itu bangkit. Siapa yang menyuruh saya menyembah setan? Menyembah Yesus setan atau apa? Gitu, roh apa yang ada di dalam saya? Jul, Anda baca di Yohanes 17 ayat 2. Yesus berkata, segala kuasa atas yang hidup ada padaku. Segala kuasa atas yang hidup ada pada Yesus. Kalau Yesus ini cuman manusia atau nabi, nabi apa yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup ada di tangannya? Cobalah kau pikirkan, kau sudah diikat oleh setan ini. Kau berserulah dalam nama Yesus, supaya setan yang ngaku Tuhan itu, yang ngaku-ngaku Allah SWT itu, supaya lepas, dan supaya kamu bisa dibebaskan dari setan penyesat manusia itu. Ya Jul ya. Ini bukan kebencian, Jul. Ini bukan fitnah, Jul. Ini bukan tuduhan, Jul. Jelas dia penipu ulung. Dia mengaku menyerupakan Isa dengan orang lain. Itu kan penipuan, Jul. Sadarlah kau, Jul. Ya, Jul, ya. Terus siapa yang menyuruh saya? Apakah Presiden Jokowi harus mengaku dulu, saya presiden, baru saya percaya? Tetapi kalau segala kuasa ada di tangan Yesus, siapa Yesus itu? Patut nggak saya sembah? Patut sekali, Jul. Makanya saya tidak percaya Allah SWT itu maha kuasa. Salah satu bergantung kepada Allah SWT tidak ada. Tidak satu pun manusia bergantung kepada Allah SWT ini. Karena dia penipu ulung. Kamu saja yang percaya, Jul, bahwa Allah SWT itu maha kuasa. Apa kuasanya? Dari kemarin saya katakan, kalau saya tantang dia 1 lawan 1, berani nggak? Katanya, oh itu karena dia maha sabar. Makanya dia tidak menahan diri untuk tidak menghazab saya. Benarkah dia sabar? Karena dia menahan diri atau karena dia memang tidak maha kuasa? Makanya saya buang, saya tinggalkan. Buat apa? Dia ngaku-ngaku menjadikan saya untuk menyembah-nyembah dia. Memangnya saya ingin sekali diperbudak oleh pencipta saya? Tidak seperti itu. Tuhan yang benar itu menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya untuk berkuasa di dunia ini, bukan untuk jadi budak Tuhan. Nah inilah saya katakan, Baut, kamu itu nggak ada ilmu, Baut. Kenapa kamu murtad? Karena kamu itu nggak waras. Kamu nggak ada ilmu sama sekali, saya katakan. Masih mending Allah masih menyerupakan Nabi Isa alaihissalam. Masih mending. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan Hasem, Yotefave, ancamannya terhadap Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, masih mending itu nggak ada apa-apanya, hanya menyerupakan. Dibandingkan ancaman Allah kepada Bani Israel atas kemurkaan Allah terhadap mereka. Ya, kamu itu nggak ada ilmu, ku bilang. Makanya kamu murtad. Andaikan kamu itu punya ilmu, kamu nggak akan mungkin murtad. Baca kitab yang kamu rampok dari Bani Israel, Amos 2, nomor 6 sampai seterusnya. Ya, Amos 6, nomor 14 dan seterusnya. Baca keseluruhan. Itu baru satu data, baru satu kitab, Amos saja. Bagaimana ancaman Allah kepada Bani Israel. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Kau ngerti keturunan Yakub, wahai Baut? Ngerti keturunan Yakub?
Berarti ancaman Allah kepada siapa? Orang Israel, keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel mereka, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Ini ancaman Tuhan terhadap orang Israel. Allah bahkan akan memusnahkan orang-orang Israel. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Kalau saya menunjukkan data demi data di dalam kitabnya Bani Israel, bagaimana kemudian Allah mengancam Bani Israel, maka kamu ya akan sadar kemudian. Kamu tuh tidak tahu apa-apa, Baut. Kau itu murtadin odong-odong yang tidak punya ilmu. Coba kau baca Amos 2 nomor 6 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah di dalam debu dan membolak-balikkan jalan orang yang sengsara. Anak ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka orang Israel ini ya merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadain. Orang dan minum anggur, orang-orang kena denda dan seterusnya di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memusnahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas akarnya. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Akulah yang memerdekakan kamu dari perbudakan Mesir dan memimpin kamu ke 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri Amori. Aku telah membangkitkan sebagian anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempatmu, wahai Bani Israel. Berpijak seperti goncangan kereta syarat dengan berkas gandum, wahai Bani Israel. Ancaman Allah itu sangat luar biasa terhadap orang Israel. Masih bagus-bagus di Al-Quran hanya diserupakan. Itu pun yang diserupakan orang-orang yang mau mencelakakan Nabi Allah. Dan kamu menuduh Allah kemudian sebagai penipu ulung. Inilah yang saya katakan, kamu itu murtad, karena kau memang itu otakmu tidak sehat. Ya, ancaman Allah kepada Bani Israel sangat luar biasa. Engkau membangkitkan cemburuku dan amarahku, wahai Israel, maka aku akan membangkitkan cemburumu dengan menggunakan yang bukan umat. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, wahai Israel. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, wahai Israel. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada korban-korban bakaran, wahai Israel, dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku kereman nyanyianmu, wahai Israel, lagu gambusmu. Tidak mau aku dengar lagi. Tetapi biarlah keadilan tergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya adalah Allah semesta alam. Ini adalah perkataan Allah di dalam kitab kau yang kau rampok dari agama lain. Ancaman Allah kepada mereka. Datang Al-Quran menceritakan Allah menyerupakan mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Kau menghujat Allah, padahal kau itu buta. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah itu bukan pembuat tipu daya, bukan. Tapi Allah adalah pembalas tipu daya. Tipu daya orang dibalas. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bukan pembuat tipu daya. Otak kau itu error karena terlalu sering tidur sama babi. Ya, di situ Allahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi ada tipu daya yang kemudian Allah balas. Seperti pemerintah kita sekarang, penjahat. Ya, pemerintah adalah sebaik-baiknya pembalas penjahat. Apa itu? Penjara. Apakah penjara itu kejahatan? Tidak. Pemerintah, sistem negara kita ini adalah sebaik-baiknya pembalas terhadap pelaku kejahatan. Sadari itu, Baut. Makanya kurangi tidur dengan babi. Oke? Zulkifli, Allah bangsa-bangsa itu berhala kecuali Allah Israel, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang benar. Allah di luar sesembahan umat Israel adalah berhala. Berarti Tuhanmu berhala dong.
thank you. Ya, thank you karena kamu sudah jujur. Yesus itu beralah. Itulah buktinya bahwa Muhammad itu bukan nabi, ya. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun, ya, kecuali bahasa kaumnya, ya. Jadi Allah hanya mengutus kata-kata kepada Jibril untuk disampaikan kepada umat Arab. Jadi Muhammad itu bukan rasul, karena Allah bersaksi bahwa dia tidak pernah mengutus seorang rasul pun. Allah hanya menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, bukti bahwa Allah SWT itu Allah menyesatkan kalian yang hanya modal imani. Oke? Kalau kamu sudah mampu merontokkan kebenaran Al-Quran, baru kamu bisa mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan nabi. Silakan pilih ayat yang ada dalam Al-Quran yang mampu Anda baca, bacakan kepada saya, kita ulas. Buktikan bahwa ayat itu bukan firman Allah. Kalau kamu bisa. Jul Upil. Anda mengatakan saya tidak ada ilmu. Sebenarnya untuk mengenal setan ala SWT yang ngaku-ngaku Tuhan ini gampang sekali, nggak perlu banyak ilmu. Jul, nggak perlu banyak ilmu untuk mengenal setan ala SWT ini. Tuhan itu tidak mempunyai tipu-tipu. Masih mending kata Bang Jul bahwa ala SWT hanya menyerupakan tetap perbuatan tipu-tipu, Bang Jul. Bang Jul mengatakan bahwa Allah itu hanya membalas tipu-tipu. Apakah membalas tipu-tipu itu itu sebaik-baiknya pembalas tipu-tipu? Allah itu bukan penipu, kata Bang Jul. Dia menyerupakan Isa Al-Masih dengan orang lain, perbuatan tipu-tipu enggak? Pembalas tipu-tipu, siapa yang menipu Allah ini? Kan Allah ini pendusta, makanya dia bilang, orang kafir buat tipu-tipu, dia buat tipu-tipu. Siapa yang menipu Allah SWT ini? Justru Allah SWT itu menipu manusia. Padahal Yesus sendiri mati gitu loh. Sejarah membuktikan nabi-nabi, rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu Yesus dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah menubuatkan sebelum Yesus mati, dia sudah menubuatkan bahwa saya akan mati dan saya akan bangkit. Kok Allah SWT mengatakan, yang mati itu diserupakan? Inilah perbuatan setan. Terus Bang Jul mengatakan, dia tidak menipu, dia hanya membalas tipu-tipu loh. Allah SWT itu bukan sekedar membalas tipu-tipu, dia mengadakan penjahat-penjahat besar dan penipu-penipu di setiap negeri. Kok Bang Jul katakan dia hanya sekedar membalas tipu-tipu? Dia tidak membalas tipu, dia pelaku tipu-tipu, dia penipu ulung. Tertipu nggak Bang Jul sama Allah SWT? Tertipu, katanya ya, Isa Al-Masih itu tidak mati. Di mana sekarang dia? Makan apa dia, Isa Al-Masih itu? Siapa itu Isa Al-Masih? Sebab Yesus mati. Yesus sendiri sebelum Yesus mati dia menubuatkan. Yesus mati disaksikan banyak orang di zaman Pontius Pilatus. Bang Jul katakan yang tipu yang pantas mati itu juga orang durhaka. Siapa orang durhaka? Yudas. Yudas juga ada kuburannya. Nah, bagaimana Bang Jul? Katanya Bang Jul ini punya otak. Saya pikir kalau Bang Jul sedikit otak saja, saya pikir bisa mengerti itu pada saat itu penipu ulung. Terus Bang Jul bandingkan di mana tuh di kitab Amos bahwa orang Israel dihukum Tuhan. Ya karena dia Tuhan yang maha kuasa. Kalau orang bersalah pantas nggak dihukum sama Tuhan? Pantas. Karena dia Tuhan. Kalau ada orang sembarangan sama dia ya dihukumlah sama dia. Karena dia bukan Tuhan saja, bukan pengasih saja, tetapi dia maha kuasa juga. Tetapi tipu-tipu itu bukan sifat Tuhan. Tipu-tipu itu bukan sifat, itu sifat setan. Makanya Allah SWT itu penuh dengan tipu-tipu, tipas iblis ada dalam seluruh kepenuhan setan ada dalam diri Allah SWT. Apa yang tidak ada sama dia? Semuanya ada. Menimbulkan permusuhan dan kebencian sama orang Yahudi dan Nasrani. Allah SWT ini menimbulkan itu. Tuhan yang menang maha adil. Allah SWT itu maha adil enggak? Sama perempuan kok hanya tunduk kepada seorang suami. Suami boleh poligami kok. Apanya? Dari kitabnya saja Allah itu tidak ada mahanya gitu loh. Karena dia bukan Tuhan gitu loh. Bang Jul mengatakan, apakah itu tidak ngeri orang Israel dihukum Tuhan? Iyalah. Kalau orang itu tidak berkenan melakukan kezoliman, ya dicampakkan, dibuang sama Tuhan. Dan itu dilakukan Tuhan. Bahkan dibiarkan dia tercerai-berai. Bahkan dibiarkan dia disiksa oleh musuh-musuhnya. Karena dia keras tengkuk. Berhak nggak Tuhan melakukan itu? Ya berhak.
Tapi bukan berarti dia harus menipu-nipu untuk melakukan itu. Karena si tipu-tipu itu bukan milik Tuhan, itu milik setan. Itu watak karakter iblis, tipu-tipu. Makanya kalau ada yang ngaku Tuhan Maha Kuasa tetapi mengaku menyerupakan, itu perbuatan setan. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, dia selamatkan. Tidak perlu dia bikin tipu-tipu gitu loh. Karena ini sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu suci. Sedangkan sifat tipu-tipu itu adalah sifat yang hina, sifat yang najis, sifat iblis. Bagaimana Bang Jul katakan itu? Hanya lebih masih mending, kata Menjul. Kok masih mending? Penipu, dia buat tipu-tipu kok Bang Jul katakan masih mending. Kalau dia ingin menyelamatkan, dia selamatkan. Tidak perlu buat tipu-tipu, menyerupakan gitu loh. Ini perbuatan tipu-tipu Bang Jul. Kalau Allah setan menghukum orang saleh karena dia memang Tuhan Maha Kuasa. Dia bumi angus kan, kalau memang Bang Jul tidak menyembah dia juga, ya nanti ya Bang Jul dihukum. Pantas nggak? Ya pantas lah. Orang dia yang menjadikan langit dan bumi ini tuh Bang Jul tembak setan yang ngaku-ngaku Maha Kuasa. Pantas nggak Bang Jul dihukum Tuhan nanti? Dihukum lah. Baut, saya sudah bilang kau jangan panggil saya Bang. Oke, Baut? Gak layak kemudian pemakan remah-remah duduk semeja dengan saya. Kau jangan panggil saya Bang. Panggil sesuka hati kau, jangan panggil saya Bang. Gak layak. Oke? Sekarang saya kembalikan kepada kamu. Tunjukkan kepada saya ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah itu penipu. Itu satu. Kedua, saya ingin tahu dari mulutmu yang masih bisa berbicara. Di dalam kitab yang kau anggap firman Tuhan, di situ nyata bertaburan tipuan. Tentang anak Daud dari gundiknya di Yerusalem. Satu. Di dalam Samuel 5, nomor 13 sampai nomor 16 dikatakan 11 orang. 1 Tawarik 14, nomor 3 sampai 7 dikatakan 13 orang. Mana yang benar? Ini tipikal penipu ini kayak begini. Di data lain, di kitab lain dikatakan 11 orang, di kitab lain dikatakan 13 orang. Itu satu. Lalu dikatakan di 2 Samuel 8 nomor 4, tentara berkuda tawanan Daud itu ada 1.700. Kemudian di 1 Tawarik 18:4 dikatakan ada 7.000. Lalu kemudian tentang ekor kuda kereta yang dibunuh oleh Daud. Di dalam 2 Samuel 10 nomor 18 dikatakan 700 ekor. Di 1 Tawarik 19 nomor 18 dikatakan 7.000 ekor. Sekarang saya tanya samamu, kenapa ada firman kalau dia adalah Tuhan, nipunya kebangetan kayak begini? Antara 11 dengan 13, antara 1.700 dengan 7.000, antara 700 dengan 7.000. Ini penipu atau apa ini? Ini firman Tuhan atau firman setan? Jawab. Maut, sekali lagi saya minta samamu, tunjukkan di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu penipu. Silakan. Sebelum saya tunjukkan di kitabmu, ya, bahwa Tuhanmu itu penipu. Silakan. Ayo Baut, tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang kamu tuduhkan kepada Allah bahwa Allah itu penipu. Silakan. Baut, begitu cepat kau menghilang, Baut. Sadarilah, Baut, bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin salah di dalam berfirman. Ya, Tuhan tidak akan mungkin salah di dalam berfirman. Sementara di dalam kitab yang kau ambil, 2 Samuel 24 nomor 9, di situ diterangkan ada 5.000 orang yang merupakan angkatan perang Daud dari orang Yehuda. Sementara di 1 Tawarik 21 nomor 5, di situ diterangkan ada 470 orang. 500 orang dan 470 orang itu berbeda, Baut. Jadi tidak mungkin firman Tuhan salah. Ya, jadi kalau kau paksakan ini adalah firman Tuhan, saya katakan ini bukan firman Tuhan ini. Ini firman penyesat. Karena tidak mungkin berbeda. Kalau kau katakan itu salah tulis, tidak mungkin. Karena ada ratusan ayat di dalam kitabmu yang senada dengan kesalahan-kesalahan seperti ini. Itu yang perlu kamu paham. Berapa bat air di bait suci buatan Salomo? 2.000 bat air menurut 1 Raja-Raja 7 nomor 26. 3.000 bat air menurut 2 Tawarik 4 nomor 5. Ya. Ini tipuan-tipuan seperti ini kamu nggak sadar, Baut? Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo?
3.300 mandor. 1 Raja-Raja 5 nomor 16. 3.600 mandor. 2 Tawarik 2 nomor 2. Waduh, baut. Belum lagi ketika kita membaca 1 Raja-Raja 22 nomor 20 sampai 23. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas? Ya, maka seorang berkata begini, yang lain juga berkata begitu. Yang lain berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah roh, ya. Tampillah satu roh. Jadi ada roh yang tampil, lalu roh ini berdiri di hadapan Tuhan. Jadi ada roh, entah ini roh apa gitu ya. Apakah roh manusia atau roh setan atau roh apa, tampil kemudian lalu berdiri di hadapan Tuhan. Lalu roh itu berkata begini, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepada roh itu, dengan apa kau akan membujuknya wahai roh? Kemudian di data selanjutnya mengatakan, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Dalam mulut semua nabinya aku akan menjadi roh dusta. Lalu Tuhan berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Artinya, Tuhan ya, bersekongkol dengan roh untuk melakukan dusta. Sehingga tertipulah orang-orang. Ini baru nyata. Bagaimana kemudian Tuhan menggunakan roh dusta untuk membuat orang-orang mendapatkan malapetaka. Ini yang kamu harus sadari, Baut. Oh, Baut. Baut. Kabur lagi kau, Baut. Ini Tuhanmu nyata ini, melakukan penyesatan ini. Kalau kau nuduh Allah itu penyesat, ya, pembuat tipu daya. Nah, ini jelas Tuhanmu yang membuat tipu daya, bersekongkol dengan roh. Lalu roh itu berubah menjadi roh dusta untuk menyesatkan orang agar orang mendapat malapetaka. Baca 1 Raja-Raja 22 nomor 20 dan seterusnya. Ya. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Lalu Tuhan merespon, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Sesatkanlah mereka. Itu intinya begitu. Ya, sesatkanlah mereka. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berarti Tuhan ini selain dia mengajarkan dusta, ya, mendukung dusta, mendukung penyesat, Tuhan ini juga sudah menetapkan untuk menimpakan malapetaka. Ini celaka, Baut, celaka. Sementara yang kau tuduhkan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, artinya, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, membuat kejahatan. Wallahu khairul makirin. Ya, lalu kemudian Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dia pembalas, bukan pembuat. Sorry. Jadi yang kau tuduhkan itu bahwa Allah itu sebaik-baiknya pembuat tipu daya itu fitnah itu, Baut. Ayatnya ini jelas. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi tuduhanmu itu tidak benar. Allah bukan pembuat tipu daya, tapi Allah pembalas tipu daya. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makarallah, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, maka Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi mereka membuat sebuah kejahatan, Allah balas kejahatan mereka. Sama, orang-orang di atas muka bumi ini membuat kejahatan, Allah balas kejahatan itu dengan neraka. Jadi Allah itu adalah pembalas sehebat-hebatnya pembalas. Ya, Allah membalas semua kejahatan di atas muka bumi ini dengan neraka. Itulah yang disebut Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Kamu tertipu dengan menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Kamu tertipu. Kenapa? Karena Allah membalas tipuan itu. Karena kamu seakan-akan mengajarkan kepada semua orang Allah itu iblis, katamu kan? Dan yang benar itu adalah Yesus yang adalah manusia itu. Kamu ingin mencoba menipu, tapi Allah sungguh sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ya, itu yang perlu kamu sadari, Baut. Mudah-mudahan kamu bisa kembali menjadi manusia.